Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Baiklah, hari ini kita akan membahas buku KIA mengenai persalinan, yaitu tentang halaman 10 sampai 12. Hal ini terutama buat ibu-ibu yang sudah menjelang akhir kehamilan atau sudah menginjak usia 37 minggu yang hanya tinggal menghitung hari persalinannya. Silahkan disimak, walaupun ini juga sangat bermanfaat untuk semua ibu hamil. Baiklah, halaman 10 berisi tentang tanda-tanda persalinan. Ini adalah tentang tanda-tanda persalinan. Di antaranya persalinan itu diawali dengan mules yang makin lama makin sering, teratur, dan kuat. Ya, mulesnya biasanya memancar dari pinggang ke arah perut bawah, dari pinggang ke arah perut bawah. Dan ini mungkin dirasakan oleh semua ibu hamil itu berbeda-beda, ya. Ada yang hanya merasakan sakit perut bawah saja, ada yang hanya merasakan sakit pinggang saja, atau mungkin tidak terlalu terasa, ya, sehingga kadang kalau di masyarakat ada istilahnya kaborosotan detek karaos nanaon cenanya, padahal mah itu mungkin disebabkan karena ambang rasa sakit yang berbeda-beda antara semua ibu hamil. Selanjutnya, keluar lendir bercampur darah dari jalan lahir atau keluar cairan ketuban dari jalan lahir. Seperti pada sesi sebelumnya, ketuban itu berupa cairan yang keluar cukup banyak, ya, biasanya seperti buang air kecil tapi tidak tertahan. Nah, jika muncul salah satu tanda di atas, maka harus segera membawa ibu hamil ke fasilitas kesehatan. Jadi, tolong dipahami, jangan sampai bersalin di rumah sendiri. Ibu yang akan bersalin segera dibawa ke fasilitas kesehatan, ya. Di sini halaman 11 mengenai proses melahirkan. Proses melahirkan tadi sudah disebutkan, didahului dengan mules-mules yang teratur semakin lama semakin kuat. Ibu juga harus bedakan antara mules palsu dan mules persalinan, ya. Kalau bidan bilangnya his atau kontraksi, ya. Jadi ada kontraksi persalinan, ada kontraksi palsu, ya. Jadi kalau masyarakat bilangnya mules palsu gitu, ya. Bedanya kalau mules mau bersalin itu kalau diajak jalan-jalan itu biasanya makin kuat. Kalau mules palsu biasanya akan menghilang bila di saat mules ibu berjalan-jalan, ya. Bidan sering menganjurkan bila masih belum waktunya ibu silahkan jalan-jalan dulu gitu, ya. Itu untuk merangsang mules agar lebih kuat, ya. Selanjutnya di sini disebutkan pada persalinan persalinan itu berlangsung sekitar 8 sampai 12 jam. Ini relatif, ya, ibu-ibu. Nanti untuk kemajuan persalinan bidan akan memantau dengan yang namanya partograf. Jadi bila melebihi sekian jam itu mungkin sudah ada resiko atau mungkin perlu dirujuk. Jadi ini dipantau dengan partograf, dan kemajuan persalinan itu relatif masing-masing orang, ada yang sekian jam, ada yang sekian jam, ya, berbeda-beda. Nah, ini jika merasa sakit pada saat kontraksi atau pada saat mules, ibu silahkan menarik nafas panjang melalui hidung, lalu dikeluarkan melalui mulut, ya. Bidan sering menganjurkan hal ini, ya. Jika merasa ingin buang air besar, segera beritahu bidannya, karena ini kemungkinan pembukaannya sudah lengkap. Pembukaan mau bersalin itu harus sampai 10 cm. Kalaupun ibu merasa ingin buang air besar, tetapi bidan memeriksa masih pembukaan 7 atau pembukaan 8, diusahakan ibu menarik napas panjang saja melalui hidung lalu keluarkan lewat mulut. Jadi jangan sampai ibu mengedan sebelum pembukaan lengkap atau sebelum pembukaan 10 cm, ya. Setelah bayi baru lahir,
Dan bila bayinya sehat, lalu segera di IMD-kan seperti ini ya. Seperti ini, IMD atau inisiasi menyusui dini. Bayi diletakkan di dada ibu untuk mencari puting susu ibu sendiri ya. Jadi subhanallah sekali ya, bayi itu sebenarnya bisa mencari puting susu sendiri. Ya, jadi nanti kalau sudah dia menemukan puting susu ibunya, dia akan menghisap ASI dengan kuat ya. Itu tandanya bayi sehat. Nah, ini di sini juga disebutkan IMD merangsang keluarnya ASI, memberi kekebalan pada bayi serta meningkatkan kekuatan batin antara ibu dan bayinya. IMD mencegah perdarahan juga ya pada ibu. Jadi jangan khawatir bayinya kedinginan setelah dibersihkan oleh bidan, kecuali lengan bayi ya, kecuali lengan bayi tidak dikeringkan karena ini ada maksud tertentu. Bayi ditelungkupkan di dada ibu lalu diselimuti dan dipakaikan topi ya. Ini namanya IMD. Diharapkan bayi berhasil menyusu sebelum 1 jam ya. Nah, selanjutnya ibu dapat segera dipasang IUD. Nah, kebetulan di wilayah Puskesmas Udi masih belum dilaksanakannya memasang IUD postpartum namanya ya. Jadi memasang IUD segera setelah lahir. Ini masih belum dilaksanakan di wilayah kita. Nah, yang halaman terakhir, halaman 12, ini mengenai tanda bahaya pada persalinan. Pada sesi kemarin kita sudah belajar mengenai tanda bahaya pada kehamilan. Nah, ini adalah tentang tanda bahaya pada persalinan. Tanda bahaya pada persalinan diantaranya perdarahan yang berlebihan melalui jalan lahir. Ibu harus bedakan darah dan lendir ya. Pada persalinan kadang suka berbeda, terkecoh kita ya dengan antara perdarahan dan lendir. Kalau perdarahan itu encer, kalau lendir itu kental ya Bu ya. Biasa ibu kalau biasa membuat manisan gula biasanya ya, kalau lengket sudah lengket itu, nah itu lendir seperti itu ya. Kalau darah itu encer, jadi penting itu harus dibedakan darah dan lendir ya. Kadang ibu merasa panik di saat keluar lendir, katanya ibu ini sudah keluar darah-darah, padahal itu hanya lendir yang merupakan tanda awal persalinan. Ini tali pusar atau lengan atau kaki keluar dari jalan lahir. Jadi kalau ada yang keluar seperti ini, itu juga tanda bahaya. Ibu mengalami kejang ini ya. Terus ibu tidak kuat mengedan. Kalau misalnya pembukaan sudah dinyatakan lengkap oleh bidan, misalnya sudah 10 cm atau sudah lengkap, misalnya ibu kan dianjurkan mengedan. Untuk anak pertama, bayi harus lahir paling lama itu 2 jam sesudah dianjurkan mengedan, sesudah pembukaan lengkap. Misalnya kata bidan ini pembukaan lengkap jam 8, jam 10 belum lahir berarti itu sudah indikasi rujuk. Dan untuk anak kedua dan selanjutnya itu cuman ada waktu 1 jam. Jadi sesudah pembukaan lengkap, ibu harus kuat mengedan, jangan lebih dari 1 jam kalau untuk anak kedua dan selanjutnya ya. Kalau tidak kuat mengedan berarti ini merupakan tanda bahaya pada persalinan. Yang selanjutnya air ketuban keruh dan berbau. Kalau air ketubannya bening itu bagus ya, normal. Kalau air ketubannya hijau atau keruh, nah itu bahaya dan bayi harus segera dilahirkan. Yang selanjutnya ibu gelisah atau mengalami kesakitan yang hebat. Ya, ini juga merupakan tanda bahaya ya. Nah, itu mengenai halaman 10-12 tentang persalinan. Mohon dipahami ibu-ibu, terutama untuk ibu-ibu yang sudah menginjak usia kehamilan 37 minggu ke atas. Sering-sering dibuka halaman 10-12-nya, atau mungkin untuk anak yang kedua, ketiga, dan selanjutnya dengan jarak yang lama, mungkin ibu sudah lupa lagi mengenai persalinan yang lalu gitu ya. Jadi silahkan dibaca-baca lagi halaman 10-12. Tapi untuk ibu-ibu hamil yang lain juga kalau mau baca-baca
misalnya 7 bulan atau 28 minggu tapi ingin baca-baca, ya silahkan saja, tidak apa-apa, tapi terutama harus diperhatikan sekali oleh ibu-ibu yang hamil menginjak usia akhir kehamilan ya Bu ya. Barangkali untuk halaman 10-12 dicukupkan sekian. Mohon maaf apabila ada kesalahan, kalau ada yang akan ditanyakan silahkan ditanyakan, atau yang kurang paham, tidak dimengerti ya, silahkan ditanyakan melalui grup Medali Cinta. Selamat bertemu kembali di sesi selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.